Ratusan anggota pasukan elit Ukraina dan tentara bayaran tewas diterjang rudal Rusia. Lebih dari 100 anggota pasukan elit Ukraina dan tentara bayaran asing dilaporkan meninggal setelah lokasi persembunyiannya diterjang rudal Rusia. Pasukan Rusia menyerang pusat pelatihan pasukan khusus Ukraina pada Minggu pagi, menewaskan lebih dari 100 tentara lokal dan tentara bayaran asing, kata juru bicara Kementerian Igor Konashenkov dilansir RT. Pusat pelatihan pasukan elit Ukraina itu berada di dekat kota Ovruch di wilayah Zaitomir Utara, yang juga menjadi lokasi penampungan tentara bayaran. Lokasi itu menjadi sasaran rudal yang diluncurkan dari udara, kata Igor Konashenkov. Seminggu yang lalu, Rusia menghancurkan pangkalan tentara bayaran lainnya di wilayah Yavoriv di wilayah Lviv Barat, dengan mengatakan bahwa hingga 180 pejuang asing tewas di sana. Seperti biasanya, Ukraina membantah angka-angka itu dan menyebutkan korban tewas hanya 35 orang. Ukraina juga menyebut semua yang tewas dalam serangan itu adalah warga Ukraina. Namun setelah itu kemudian muncul laporan tentang tentara bayaran yang melarikan diri ke negara tetangganya Polandia dalam jumlah besar. Beberapa calon kombatan telah mengeluh di media sosial dan dalam wawancara bahwa konflik tersebut ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Rusia telah memperingatkan bahwa mereka mengetahui semua lokasi tentara bayaran di wilayah Ukraina dan berjanji untuk terus menargetkan mereka tanpa ampun. Semua tanggung jawab lebih lanjut atas kematian warga asing kategori ini di Ukraina terletak semata-mata pada kepemimpinan negara-negara ini, kata Konashenkov lagi. Moskow mengirim pasukannya ke Ukraina bulan lalu, menyusul kebuntuan 7 tahun atas kegagalan Kiev untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, dan pengakuan akhirnya Rusia atas Republik Donbas yang memisahkan diri dari Donetsk dan Lugansk. Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Angkatan bersenjata Federasi Rusia kembali melancarkan serangan rudal ke ibu kota Ukraina Kiev Minggu 20 Maret 2022. Serangan rudal Rusia membunuh 8 orang warga sipil dan menimbulkan kebakaran hebat. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari BBC, serangan rudal Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan di distrik Podilskyi, Kiev malam waktu setempat di hari ke-26 invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah video berdurasi 32 detik menunjukkan detik-detik terjadinya serangan rudal Rusia ke Kiev. Video ini terekam oleh CCTV yang berada di tempat parkir pusat perbelanjaan dan menunjukkan ledakan hebat saat rudal Rusia menimpa sasarannya. Waktu serangan yang terlibat dalam video terjadi pada pukul 22.46 malam waktu Ukraina. Ledakan dahsyat yang ditimbulkan membuat seluruh jendela di sejumlah apartemen yang ada di sekitar pusat perbelanjaan pecah. Tak hanya itu, kebakaran hebat juga melalap sejumlah bangunan. Perlu 63 jam bagi petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan bahwa serangan rudal Rusia merusak 6 gedung apartemen, 3 diantaranya hancur total dan tidak bisa dihuni. Asap yang ditimbulkan oleh ledakan rudal Rusia juga telah meningkatkan polusi di Kiev. Klitschko melarang setiap warga Kiev untuk membuka jendela tempat tinggal atau pergi keluar tanpa mengenakan masker medis. Rusia memiliki senjata nuklir atau pemusnah massal. Senjata tersebut punya daya ledak yang luar biasa. Senjata nuklir terbesar di dunia itu tersimpan di gudang dengan 6.257 armada. Ini termasuk 527 rudal balistik antar benua atau ICBM. Rudal balistik yang bisa diluncurkan dari kapal selam dan alat pembom strategis. Menurut analis Amerika dari Universitas Princeton, jika saling serang antara Rusia dan NATO terjadi menggunakan senjata nuklir, maka Eropa akan hancur luluh lantak berantakan. Menurut perkiraan para pakar dari Universitas Princeton, saling serang dengan senjata nuklir bakal memakan kurang dari 5 jam. Setelah itu kehancuran yang akan terjadi, 34 juta orang akan tewas dan 57,4 juta terluka seketika. Katanya dikutip dari Sputnik News pada Minggu 28 Februari. Selanjutnya, perang nuklir ini menurut para pakar akan mengakibatkan sekitar 18 juta korban setiap jam. Dan yang pasti menurut peneliti Universitas Princeton akan ada efek jangka panjang lainnya. Sangat mengerikan. Nuklir adalah sumber energi yang menjanjikan untuk dunia, namun energinya menghasilkan radiasi bisa bertahan sangat lama di lingkungan. Radiasi nuklir sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Jika tidak dibatasi, radiasi nuklir bisa menyebabkan kematian sel dan memicu kanker. Sebuah video propaganda Rusia yang mengkhawatirkan muncul dan memamerkan senjata mematikan berupa roket termobarik yang dapat melelehkan organ manusia. Laporan Mirror pada Minggu 20 Maret menyebut bahwa tayangan tersebut terlihat tentara sedang memuat rudal panjang ke peluncur, sementara musik orkestra Rusia yang riang diputar di latar belakang. Kendaraan militer tersebut kemudian terlihat bergerak ke posisi di tepi lapangan sebelum jet dinyalakan dan rudal diluncurkan. Roket-roket itu terlihat meluncur melewati langit biru jernih sebelum menghantam tanah dan menyebabkan awan aspal dan menyebabkan awan asap tebal membubuk.
Tidak jelas apakah rekaman itu yang telah dibagikan secara luas di saluran Telegram Rusia semi-resmi diambil selama konflik Ukraina, atau direkam sebelumnya sebagai materi promosi untuk senjata mematikan itu. Video terpisah yang beredar di media sosial tampaknya menunjukkan akibat dari peluncur roket multiple TOS-1 Alt Soln Stepek 24 barel yang membakar daerah sekitarnya ketika ditembakkan. Ada klaim bahwa para peluncur itu terlihat di sekitar Mariupol, meskipun hal ini belum dikonfirmasi. TOS-1 Alt Soln Stepek digunakan melawan nasionalis Ukraina oleh milisi rakyat Republik Rakyat Donetsk dengan dukungan tentara Rusia selama operasi khusus di Ukraina, klaim sumber pertahanan Moskow. Soln Stepek sendiri menembakkan berbagai senjata dan terkait erat dengan penggunaan rudal termobarik yang dibanggakan oleh militer Rusia selama 10 hari yang lalu. Rudal tersebut dipandang sebagai salah satu yang paling mematikan di medan perang modern, sehingga penggunaannya diatur secara ketat. Rudal Rusia meledak pada suhu yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan dan ledakannya bertahan lebih lama daripada senjata konvensional. Lebih dari 100 anggota pasukan elit Ukraina dan tentara bayaran asing dilaporkan meninggal setelah lokasi persembunyiannya diterjang rudal Rusia. Pasukan Rusia menyerang pusat pelatihan pasukan khusus Ukraina pada Minggu pagi, menewaskan lebih dari 100 tentara lokal dan tentara bayaran asing, kata juru bicara Kementerian Igor Konashenkov dilansir RT. Pusat pelatihan pasukan elit Ukraina itu berada di dekat kota Ovruch di wilayah Zaitomir Utara, yang juga menjadi lokasi penampungan tentara bayaran. Lokasi itu menjadi sasaran rudal yang diluncurkan dari udara, kata Igor Konashenkov. Seminggu yang lalu, Rusia menghancurkan pangkalan tentara bayaran lainnya di wilayah Yavoriv di wilayah Lviv Barat, dengan mengatakan bahwa hingga 180 pejuang asing tewas di sana. Seperti biasanya, Ukraina membantah angka-angka itu dan menyebutkan korban tewas hanya 35 orang. Ukraina juga menyebut semua yang tewas dalam serangan itu adalah warga Ukraina. Namun setelah itu kemudian muncul laporan tentang tentara bayaran yang melarikan diri ke negara tetangganya Polandia dalam jumlah besar. Beberapa calon kombatan telah mengeluh di media sosial dan dalam wawancara bahwa konflik tersebut ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Rusia telah memperingatkan bahwa mereka mengetahui semua lokasi tentara bayaran di wilayah Ukraina dan berjanji untuk terus menargetkan mereka tanpa ampun. Semua tanggung jawab lebih lanjut atas kematian warga asing kategori ini di Ukraina terletak semata-mata pada kepemimpinan negara-negara ini, kata Konashenkov lagi. Moskow mengirim pasukannya ke Ukraina bulan lalu, menyusul kebuntuan 7 tahun atas kegagalan Kiev untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, dan pengakuan akhirnya Rusia atas Republik Donbas yang memisahkan diri dari Donetsk dan Lugansk. Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.